Pendidikan adalah jembatan menuju kesuksesan di masa yang akan datang. Selamat siang Bapak Ibu dan adik-adik semua. Selamat datang di Virtual Open House SMP Kristen Harapan Bangsa Balikpapan. Saya dengan Jana Tobing, senang sekali dapat menemani Bapak Ibu dan adik-adik semua untuk mengikuti rangkaian kegiatan pada hari ini. Nah, untuk kegiatan di Virtual Open House hari ini, kita akan ada beberapa rangkaian kegiatan, yaitu sambutan dari Prinsipal SMP Kristen Harapan Bangsa. Lalu nanti kita akan diajak jalan-jalan secara virtual nih Bapak Ibu dan adik-adik semua untuk melihat fasilitas dan gedung SMP Kristen Harapan Bangsa. Baik, kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, kita akan sama-sama menyaksikan sambutan dari Prinsipal SMP Kristen Harapan Bangsa dan dilanjutkan dengan virtual school. Silakan menyaksikan. Selamat datang di Open House SMP Kristen Harapan Bangsa Balikpapan. Banyak penelitian mengungkapkan bahwa remaja merupakan masa transisi dalam kehidupan manusia. Berangkat dari kebutuhan remaja inilah kami, para pendidik, melayani siswa-siswi SMP Kristen Harapan Bangsa, mengembangkan potensi siswa dengan maksimal dengan berbagai macam pendekatan. Karena kami menyadari bahwa setiap siswa memiliki keunikan. Jangan ragu untuk menjadi partner bersama dengan kami untuk mendidik generasi hebat di masa depan. Harapan Bangsa, Sekolah Karya, bertumbuh dalam karakter, bergerak ke tujuan hidup, berdampak dengan potensi maksimal. Tetap jaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan. Sampai jumpa. Hai, senang sekali kami semua dari Sekolah Harapan Bangsa dapat menyapa Bapak Ibu sekalian. Untuk di tahun ajaran ini kita bisa memperkenalkan konsep baru sekolah kita. Saya sangat antusias dan sangat bersemangat karena pasti akan ada hal yang baru yang luar biasa untuk sekolah kita bisa mempersiapkan generasi yang terbaik bagi Indonesia di tahun ajaran ini. Apa itu? Mari kita tunggu sama-sama informasinya. Pendidikan Indonesia saat ini banyak memberikan kesempatan anak-anak untuk tahu apa. Namun tidak ada kesempatan untuk anak-anak bisa apa. Ki Hajar Dewantara memberikan kesempatan kita untuk belajar lewat pengalaman. Mengalami ini harus diberikan oleh sekolah. Harapan Bangsa melalui kesempatan ini mereformasi belajar itu bukan tahu apa, namun bisa apa. Pertanyaannya, belajar itu apa? Bicara belajar, kita bicara tentang memberikan kesempatan bukan baca, tulis, dan hitung, namun memberikan kesempatan untuk anak-anak bergerak, berbicara, membuat, dan melakukan sesuatu dalam proses belajarnya. Kesempatan itulah pengalaman, itulah pembelajar. Harapan Bangsa ambil bagian itu, memberikan layanan itu agar anak-anak bisa berdampak di masa depannya. Pertanyaannya, apakah kita sudah mendidik anak-anak dengan benar? Apakah sekolah sudah menghasilkan generasi yang siap bekerja dan siap menghadapi dunia nyata? Yang kita khawatirkan, mereka hanya lulus menjadi anak-anak didik yang mampu mengerjakan tes, mampu mengerjakan soal, tapi tidak mampu berkarya nyata dan berinovasi di dunia nyatanya nanti. Hasil PISA Internasional tahun 2018 menyatakan bahwa Indonesia masuk peringkat ke-6 terbawah dalam asesmen membaca, kemampuan matematika, dan juga sains. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia memiliki tingkat penalaran dan juga inovasi yang kurang, sehingga akhirnya anak-anak Indonesia perlu lebih dipacu dalam kemampuan kognitif dan intelektualnya. Di sisi lain, prestasi miris diraih oleh Indonesia sebagai negara dengan peringkat kelima tertinggi di dunia dalam hal terjadinya kasus bullying. Ini menunjukkan karakter anak-anak bangsa yang butuh untuk segera mendapatkan perhatian dari kita. Berarti dalam hal kognitif maupun karakter, generasi bangsa ini perlu segera mendapatkan terobosan dalam pendidikan mereka. Dengan semua alasan tadi, dengan semua data tadi,
maka harapan bangsa tidak bisa lagi main-main dalam mencerdaskan anak Indonesia. Oleh sebab itu, harapan bangsa akan mengenalkan sesuatu yang baru untuk anak-anak kita, untuk revolusi pendidikan kita. Sekolah karya. Sekolah karya. Pertanyaannya, kenapa kami menyebutnya sebagai sekolah karya? Yaitu kebutuhan skill abad 21 yang saat ini harus hadir untuk anak-anak Indonesia. Yaitu kita bicara tentang karakter, kompetensi, dan literasi. Bicara karakter, kita bicara tentang bukan sekedar tentang kejujuran, namun juga bagaimana etos belajar dihadirkan lewat pembelajaran. Misalnya, kita ingin anak kita jujur tapi dia tak tuntas dalam mengerjakan sesuatu. Atau sebaliknya, kita ingin keduanya hadir. Itu karakter. Ketika kita bicara bergerak, melakukan, membuat, dan berkomunikasi dalam proses belajar, sebenarnya kita bicara tentang bagaimana mengajar anak-anak untuk bisa menjadi kompetitif, menjadi kritis dalam segala hal, dan menyelesaikan semua masalah dalam konsep-konsep yang baik dan sesuai dengan konteks yang terjadi saat itu. Lalu bicara literasi, saatnya kita kembalikan anak-anak untuk memahami setiap informasi yang didapat dalam proses belajarnya atau di luar belajarnya. Misalnya seperti kalau kita bicara tentang literasi, ada 4 hal yang menjadi prioritas dalam literasi, yaitu bagaimana dia mengolah informasi teknologi, mengolah informasi bacaan, keuangan, hingga budaya lokal. Ilmu perkembangan otak manusia membagi perkembangan otak anak ke dalam 3 tahapan. 7 tahun pertama, dari anak berusia 0 sampai 7 tahun, kita harus fokus kepada kecerdasan emosi dan kinestetiknya. Hal ini mengambil proporsi sebesar 45%, sedangkan kognitif cukup 10% saja. Karena kognitif ini akan dipengaruhi banyak oleh emosi dan kinestetiknya. Di tahap kedua, ketika anak berusia 7 sampai 14 tahun, kecerdasan kognitifnya sudah bisa kita tingkatkan penanamannya menjadi 50%. Di bagian ini, emosi dan kinestetiknya sudah mengalami penurunan. Artinya, di masa ini kita sudah bisa memberikan banyak informasi yang akan menambah kecerdasan intelektualnya. Di tahap yang ketiga, anak kita akan mulai meningkat dalam kecerdasan kognitifnya menjadi sebesar 60%, sedangkan kecerdasan emosi dan kinestetiknya menjadi sebesar 30 dan 10%. Nah, di masa inilah kita akan menuai anak-anak yang memiliki akhlak mulia karena mereka sudah mulai berkembang dalam fungsi pengambilan keputusan, penanaman nilai, dan sebagainya. Dan di tahap inilah kita akan melihat karakter anak-anak yang berkembang dan merupakan bentukan dari kedua tahapan sebelumnya. Ketiga tahap perkembangan anak tadi kita analogikan seperti tunas yang sedang bertumbuh. Tahap 7 tahun pertama dimulai dari anak berusia playgroup sampai dengan mereka duduk di kelas 3 SD akan disebut dengan tahap di mana mereka bertumbuh. Kita analogikan seperti benih yang sedang mengalami pertumbuhan dan kemudian tunasnya muncul. Di tahap kedua kita sebut sebagai tahap bergerak. Ketika tunas mulai memunculkan akarnya dan mulai bergerak di dalam tanah untuk bertumbuh lebih besar lagi. Tahap ini akan dilaksanakan ketika anak mengalami usia dari kelas 4 SD sampai kelas 9 SMP. Dan di tahap ketiga adalah ketika anak berada di bangku SMA, kita sebut dengan tahap berdampak, di mana mereka kita analogikan seperti pohon yang telah bertumbuh, sudah menghasilkan buah dan sudah bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan di tahap inilah kita anggap anak-anak sudah mulai menghasilkan dampak bagi orang-orang di sekitarnya dan juga bagi masyarakat. Kami ingin membangun pendidikan anak yang memperhatikan 5 aspek secara holistik, yaitu emosional, intelektual, sosial, spiritual, dan fisik motorik anak. Dengan memperhatikan kelima aspek ini, kami harapkan anak-anak bertumbuh dengan maksimal. Jadi tidak hanya memperhatikan kecerdasan intelektualnya saja, tapi juga seluruh aspek kehidupannya yang saling berkaitan, sehingga mereka tumbuh menjadi manusia yang benar-benar utuh dan juga bisa berkembang dengan maksimal dalam segala hal. Kelima prinsip pendidikan holistik tadi kami singkat dengan sebutan karya. Terdiri dari karakter mulia, akal budi dan kecerdasan, relasi berkualitas, Yesus sebagai pusat, dan juga aksi nyata.
harapan kami dengan memperhatikan kelima aspek karya ini, anak kita benar-benar tumbuh menjadi generasi yang kuat, yang berkarakter, mencapai potensi maksimal mereka, dan juga maksimal berinovasi dan berkarya bagi kemajuan bangsa Indonesia. Memasuki tahun ke-15 sejak berdirinya, Sekolah Harapan Bangsa memandang perlunya kita untuk kembali lagi melihat visi yang semakin dipertajam. Kita akan memasuki masa yang baru, musim yang baru dengan kualitas pendidikan yang semakin ditingkatkan. Dan inilah visi, misi, sasaran, dan tujuan pendidikan di Harapan Bangsa sebagai sekolah karya. Sekolah karya, identitas baru dengan tagline yang baru itu adalah bertumbuh, bergerak, berdampak. Sekolah karya definisinya selain 5 dasar prinsip pendidikan harapan bangsa, juga merupakan definisi bagaimana karya itu harus hadir melalui kegiatan-kegiatan anak-anak, idenya anak-anak yang bermanfaat di kemudian hari atau saat ini. Semoga apa yang dilakukan anak-anak tak berhenti di sekolah, namun hingga masyarakat, seperti pada Tripusat Ki Hajar Dewantara. Bertumbuh, bergerak, berdampak adalah bentuk optimalisasi visi sebelumnya, yaitu KTP. Bagaimana kami menyiapkan anak-anak Indonesia melalui proses pendidikan yang baik. Pada pelaksanaannya tentu memberikan kesempatan untuk anak-anak bisa mengeksplorasi ide, manfaat, penciptaan, hingga menemukan sebuah prosesnya. Di dalam proses itu menciptakan sebuah dampak dalam belajar atau masyarakat Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, sekolah karya bukan tentang karakter saja, tapi memberikan makna kepada siapa saja yang ada di sekitarnya hingga masyarakat, terutama teman-temannya. Untuk itu, kami kenalkan karya otentik dari anak Indonesia melalui Harapan Bangsa yang kami sebut dengan STUDEX. STUDEX, singkatan dari Student Exhibitions. Kenapa Student Exhibitions? Karena selain merupakan singkatan dari Student Exhibitions, juga merupakan bagaimana kesempatan anak-anak saat ini untuk bisa berbicara banyak di depan masyarakat hingga menunjukkan karyanya melalui komunikasi verbal, tak hanya tulis, yang kita kenal secara global dengan sebutan pitch deck. STUDEX merupakan bentuk karya otentik anak-anak Indonesia, sehingga di dalamnya ada 3 hal penting kenapa STUDEX harus dilakukan tahunan. Yang pertama, merupakan ajang penilaian bagi guru menentukan apakah dia memberikan manfaat dalam proses belajarnya, berdampak atau tidaknya. Inilah ukuran sekolah karya yang dinilai bukan dalam bentuk angka-angka, tapi melalui kreativitas yang sifatnya otentik, nyata, bisa dilihat, bukan abstrak. Yang kedua, merupakan ajang di mana bisa melibatkan sekolah-sekolah lain untuk hadir menyaksikan, disaksikan tak hanya oleh temannya, tapi juga oleh masyarakat, hingga siapa saja yang hadir untuk menyaksikan temuan-temuan anak-anak Indonesia melalui Sekolah Harapan Bangsa. Dan yang terakhir, keterlibatan kolaborasi. Harapan Bangsa melalui STUDEX-nya menjadi ajang di mana setahun sekali melibatkan orang-orang kreatif yang mungkin tak hanya datang dan melihat, dan tak hanya datang dan menilai, tapi juga menjadi tempat di mana anak-anak bisa menunjukkan karyanya, juga mungkin bisa belajar melalui mereka-mereka yang sudah lama terjun di dunia kreativitas. 3 hal ini, kenapa STUDEX harus hadir di Harapan Bangsa, dan saat ini juga kita mulai melalui sekolah karya, bertumbuh, bergerak, dan berdampak. Jadi anak-anak Bapak Ibu sudah berada di tempat yang tepat. Sekolah yang mengutamakan pembelajaran dan penilaian berbasis karya, di mana mereka akan menghasilkan karya unggul bagi Indonesia di masa depan mereka. Mari kita bersama bertumbuh, Bergerak, berdampak sekolah karya di Harapan Bangsa. Bertumbuh dalam karakter, bergerak ke tujuan hidup, berdampak dengan potensi maksimal.
Salam sejahtera Bapak dan Ibu peserta virtual open house untuk jenjang SMP Harapan Bangsa Balikpapan. Perkenalkan, saya adalah Yordan Alexander. Saya adalah Staff Education Consultant yang akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian pada hari ini untuk kita bisa bersama-sama melihat isi gedung jenjang SMP Harapan Bangsa lewat virtual school touring. Baik, mari kita lihat bersama-sama ya Bapak dan Ibu. Bisa dilihat di layarnya masing-masing, ini adalah tampak luar untuk sekolah jenjang SMP Harapan Bangsa. Jadi ketika Bapak dan Ibu datang, nanti Bapak dan Ibu akan melewati tempat ini terlebih dahulu, yang nantinya Bapak dan Ibu akan disambut oleh security kami, yang nanti akan pertama-tama mengukur suhu badannya Bapak dan Ibu. Dan security bisa Bapak Ibu tanyakan apabila Bapak dan Ibu mungkin baru kali pertama datang ke sekolah kami, mau menanyakan informasi apa, nanti security akan arahkan. Di belakang security ada juga wastafel ya Bapak dan Ibu. Jadi ketika setelah berhadapan dengan security, Bapak dan Ibu bisa mencuci tangan terlebih dahulu untuk mengikuti protokol kesehatan. Nah, di samping wastafel ada juga ruangan namanya admission room, di mana admission room ini adalah tempat di mana staff education consultant yang akan standby apabila Bapak dan Ibu ingin menanyakan tentang informasi biaya ataupun informasi berbagai macam yang ada di sekolah SMP Harapan Bangsa. Jadi silakan datang Bapak dan Ibu dan jangan malu untuk bertanya ya, karena education consultant kami selalu standby di ruangan ini. Nah, Bapak dan Ibu, di samping admission room ada lorong, dan lorong ini namanya lorong Hall of Fame. Bisa Bapak dan Ibu lihat, Hall of Fame ini ditempati oleh foto-foto siswa-siswi kami yang sudah memenangkan berbagai macam prestasi, yang sudah menorehkan segudang prestasi di sekolah SMP Harapan Bangsa, dan foto-foto mereka dipajang di sini. Dan kiranya ini menjadi suatu kebanggaan ya bagi siswa-siswi di sekolah Harapan Bangsa. Nah, sebelum kita melihat kelasnya nanti Bapak dan Ibu, saya mau mengajak Bapak dan Ibu terlebih dahulu melihat ruangan guru, juga ILP room yang nantinya akan kita masuki. Pertama, saya mau mengajak Bapak dan Ibu menuju admin room, discussion room, dan teacher room. Di discussion room ini adalah tempat di mana Bapak dan Ibu bisa berdiskusi dengan guru apabila Bapak dan Ibu mau berdiskusi terkait anak-anak Bapak dan Ibu. Bisa dilihat ya Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah teacher roomnya, ini adalah area admin apabila Bapak dan Ibu mau bertanya tentang guru-guru kami. Nah, di sini ada ILP room. Di sampingnya ruangan guru yang baru saja kita masuki, ini adalah tempat di mana para siswa-siswi bisa menggunakan ruangan ini apabila mereka ada mau kerja kelompok atau berdiskusi. Juga biasanya mungkin ada prinsipal yang mau bertemu dengan orang tua, nanti bisa menggunakan ruangan ini juga. Di seberang ILP room ada ruangan kepala sekolah ya Bapak dan Ibu. Di sebelahnya ada ruangan meeting room. Saya mau mengajak Bapak dan Ibu menuju toilet kami. Ya, ini adalah girls toilet dan boys toilet. Satu hal yang kami selalu jaga di Harapan Bangsa adalah kebersihan di dalam toilet ya Bapak dan Ibu. Ada showernya juga ya. Apabila Bapak dan Ibu mungkin anak-anaknya mau menggunakan shower di sekolah, mungkin ada aktivitas ekskul tertentu yang mengharuskan mereka menggunakan shower. Ya, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Toiletnya, boys toilet juga sama ya Bapak dan Ibu. Nah, di depan toilet ada juga art center, di mana art center ini adalah hasil karya anak-anak jenjang SMP, yang dimana mereka mungkin yang berbakat di kesenian, mereka suka melukis. Ini adalah hasil karya mereka ya. Jadi ini memang bukan kami yang membeli, tapi foto-foto lukisan-lukisan ini memang milik mereka ya Bapak dan Ibu. Mereka yang buat sendiri. Karena itu siswa-siswi kami memang selalu siswa-siswi yang mempunyai banyak bakat. Nah, di seberangnya art center ini ada salah satu kelas yang bisa kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini adalah salah satu kelas untuk jenjang SMP. Bisa Bapak dan Ibu lihat di masing-masing kelas, mau itu lab komputer dan semuanya selalu dilengkapi dengan air conditioner dan multimedia seperti LCD ya Bapak dan Ibu. Ya, bisa dilihat ini adalah tempat duduknya. Kebersihan juga kami selalu jaga di dalam ruangan kelas. Kita lihat lagi di sana. Di bagian sana ada dining area, di mana dining area ini tempat di mana siswa dan siswi bisa makan bersama apabila sedang istirahat, mungkin mau mengobrol saat istirahat bisa digunakan. Ada juga locker, di mana locker ini bisa digunakan masing-masing untuk siswa-siswi jenjang SMP untuk menyimpan bekal mereka atau mungkin buku-buku mereka. Baik, kita lihat untuk lantai 2-nya ya Bapak dan Ibu.
Nah, di lantai 2, pertama saya mau mengajak Bapak dan Ibu melihat lab komputer terlebih dahulu. Baik, ini adalah lab komputer yang bisa digunakan para siswa-siswi, yang pastinya lab komputer kami sudah dilengkapi dengan spesifikasi yang tinggi yang bisa menunjang setiap pembelajaran siswa-siswi untuk jenjang SMP ya. Nah, di sebelah lab komputer ada juga laboratorium fisika. Nah, mari kita lihat ya. Untuk laboratorium fisika, untuk pastinya untuk pelajaran fisika ya Bapak dan Ibu, setiap proyek praktek selalu dilakukan di tempat ini. Nah, itu untuk lab komputer dan juga laboratorium fisika. Di sebelah lab fisika ada teacher's toilet, toilet untuk guru dan juga UKS. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, kami siap untuk ruangan UKS apabila siswa-siswi kami yang mungkin saja diharuskan untuk beristirahat, yang kurang sehat, kami selalu siap di sini, obat-obatan kami siap, dan pastinya selalu ada yang nanti menjaga dan melihat anak-anak Bapak dan Ibu yang mungkin sedang kurang sehat ya. Nah, di seberangnya lagi ada juga ini untuk toilet, biasa toilet untuk jenjang SMA ya Bapak dan Ibu, tapi mungkin untuk siswa-siswa SMP yang kebetulan di lantai 2 bisa juga menggunakan toilet ini. Nah, di sini ada chapel dan juga lab biologi. Saya mau memperlihatkan terlebih dahulu untuk lab biologinya ya Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah lab biologi, pastinya untuk proyek dan mata pelajaran biologi yang akan digunakan siswa-siswi jenjang SMP. Ya. Nah, di depan lab biologi ada juga tenis meja ya yang bisa digunakan apabila siswa-siswi mau beraktivitas untuk bermain tenis meja. Ada juga chapel ya. Chapel yang bisa juga biasanya setiap pagi siswa-siswi SMP menggunakan ini untuk devotion, setiap pagi sebelum memulai pelajaran dan sarapan dan memulai pelajaran ya. Jadi bisa Bapak dan Ibu lihat, ini adalah ruangannya. Ini juga ruangan untuk ekskul musik. Ada juga alat-alat musiknya yang tersedia. Biasanya apabila ada perayaan Natal, perayaan Paskah, sering juga diadakan di tempat ini, Bapak dan Ibu. Ya. Ini adalah ruangan-ruangannya ya. Nah, sekarang saya mau memperlihatkan Bapak dan Ibu di basement. Nah, ini adalah basement kami, di mana basement ini ada library ya atau perpustakaan yang bisa digunakan juga untuk siswa-siswi jenjang SMP. Nah, di sini ada tempat untuk istilahnya apa, lesehan ya Bapak dan Ibu, bisa sambil membaca buku, sambil duduk di sini, sambil bisa membaca setiap buku yang mungkin anak-anak Bapak dan Ibu sedang cari di perpustakaan kami ya. Buku-buku kami lengkap pastinya ya. Ini ada tempat duduknya juga untuk bisa digunakan apabila anak-anaknya Bapak dan Ibu mungkin mau sedang bekerja kelompok atau mencari bahan pelajaran, bisa di tempat ini bisa digunakan. Nah, itu untuk perpustakaannya. Ini di sebelahnya ada art room. Ya, untuk ruangan seninya. Ya, ini untuk ekskul seni ataupun pelajaran seni. Ya, ini adalah tempat biasanya anak-anak siswa jenjang SMP digunakan apabila mereka sedang praktek untuk pelajaran seni lukis. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat yang tadi kita lihat di art room, ini tempatnya yang dimana mereka membuat setiap kreativitas itu. Ya, itu ya Bapak dan Ibu. Nah, berikutnya saya mau memperlihatkan Bapak dan Ibu untuk food hall kami yang di atas. Ini di belakang wastafel SMP tadi ya Bapak dan Ibu. Ketika masuk kan ada wastafel, di belakang wastafel itulah ada food hall. Nah, food hall ini juga biasanya bisa digunakan untuk Bapak dan Ibu mungkin mau menunggu anak-anaknya pulang sekolah ataupun juga siswa-siswi juga bisa menggunakan tempat ini untuk bisa beristirahat ataupun makan siang. Ya, bisa dilihat ya, ini ada public toiletnya juga Bapak dan Ibu. Ya, terakhir saya mau memperlihatkan Bapak dan Ibu untuk lapangan basketnya. Nah, ini ada lapangan basketnya. Biasanya digunakan untuk pelajaran olahraga basket ataupun futsal juga bisa digunakan. Mungkin senam juga biasanya digunakan untuk lapangan basket ini. Jadi bisa dilihat ya Bapak dan Ibu, untuk fasilitas kami di sekolah sangatlah lengkap. Kami siap untuk berbagai macam tempat kami untuk bisa menunjang setiap aktivitas dan pembelajaran para siswa-siswa SMP di Harapan Bangsa.
Sekian untuk virtual school touring saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Untuk yang terakhir, kiranya kita semua selalu diberikan kesehatan dan mari kita semua selalu mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk calon siswa-siswi SMP, kami menunggu kedatangan kalian semua di sekolah kami. Mari kita semua bersama-sama bertumbuh, bergerak, berdampak, sekolah karya di harapan bangsa. Terima kasih. So there are some students that will join Miss Mega in 20 minutes to try how is the class of HBICS secondary, yeah? So are you excited? No? Yes. You should, of course, yeah, okay. So let me share my screen so we can start our class. Yeah, so I am Mega Francisca Simanjunta. So every student here call me Miss Mega. Yeah, Miss Mega. Okay, so the things that we are going to do today, firstly, I would like to ask you if you like playing games or reading book. Come on, be honest. Do you like playing games or reading books? Boys, girls? Playing games. I see. That's okay. Anyway, playing games is also fun and you can also learn through playing games. Okay? Since you say you do your activity for your leisure time, your spare time, and free time by playing games, so Miss Mega will pick this one for you. You play this one, right? Do you? Yeah. Yes? No. Yes, Roblox. So actually Miss Mega has not really understood about this, but let me ask one student or maybe two here who can help to read this one aloud for us. Whoever here wants to do that, be willing to do that. Can you please raise your hand? Or shall I pick you? Okay, never mind. I'm going. Yes? Who wants to try? No one. Then let me pick. Okay, I'm going to pick Crisalino Gilbert Rangen to read this text for us. Would you mind doing it, boy? Okay, miss. Okay, that's very nice of you. Okay, everybody, let's pay attention and listen carefully. Coronavirus forced us to stay at home. We don't do any activities outside. My brother and I need to find interesting things to do at home. My brother chooses to play Legos. I choose to play Roblox. Playing Roblox is fun. We are able to chat the other players. We could make new friends. I want to play game every day. Mom allows me to play only on weekend. All right, that's very good. Thank you, Crisalino, for helping Miss Mega to read this text. Yeah. So here we have the text talking about Roblox. I'm sure that almost every one of you knows about Roblox, right? And do you think that is interesting? Roblox is? No. Yes or no? Kinda? Okay, so according to you, here Miss Mega has the text, okay? The thing is, if you can see one by one the sentence, okay, mm, it's not possible for us to make it like more interactive, like more interesting because we see here only one sentence like this. Hold on. It's like this and this. Is that possible if we make it more interesting? Like, for example, if you ever read some books, the sentences are really interesting. How do we do that? Time to think. Is there any idea? Okay, never mind. Okay, so the thing is, firstly, Miss Mega has already shared you the title of our ESL class today that is talking about compound nouns. So let's see what will we do.
to make our paragraphs before sentence by sentence to be more interesting. Okay, let's see this one. I would like to ask your help to please connect the related sentence. So we have in the left side 4 sentences. We have in the right side just the same 4 sentences. Let's try to match the left side and the right side here if it is like related. For example, number 1, coronavirus forces us to stay at home. Do you think we could make new friends is suitable for this one? Or which sentence start? We don't do activities outside. Wow, that's very good. Yeah, so that is the answer. Let Miss Mega make one line here. We don't do activities outside, so it is related. Yeah, coronavirus forces us to stay at home. We don't do activities outside, so we can see this is related. What about the second one? My brother chooses to play Legos. Come on, feel free to answer directly. Roblox. Yes, it is. I choose to play Roblox. So here is the next one. And the third one, I guess this will be easy for you. We are able to chat other players. We could make new friends. Yep, that's very good. And the last, of course, because we have no choice, no other choices. So here it is. I want to play the game every day. Mom allows me to play on weekends. So the thing is, it's not possible for us if we make this left side and the right side become only one sentence. What do you think? Is that possible? Yes, it's possible. Yeah. Is there anyone here can help Miss Mega to formulate one sentence based on these 2 sentences? How can we do that? Maybe we can try by using number 1. Coronavirus forces us to stay at home. And combine with the second one. Tick tock, tick tock. Okay. Coronavirus forces us to stay at home. We can combine. We don't do activities at home. That will be into one sentence only. If it is possible, we can combine this one. This is what we call as a compound sentence. What is it called again? Compound? Compound sentence. There are 2 sentences. We try to combine those 2 sentences because they are related and there is a possibility for us to make it into only one sentence. So that will be more interesting. For example, like people who are the author, the writers, okay? People who work like typing something and documents and everything, yeah. Even if it's like a story, yeah. It is possible for us to make it become compound sentence by combining this one and that one. And the thing is, this is really necessary. If we want to combine this one and the next one, we should have conjunctions. Miss, what is it again, conjunctions? Don't take too stress. Conjunction is really, really simple. This is really simple, yeah? So basically, once again, Miss Mega will repeat this one. Once again, I'm going to repeat. It is what we call as a compound sentence if there is a sentence, a simple one, a simple sentence which has only one subject, coronavirus. Okay, this is the subject, right? And one verb or predicate, this is the verb. Okay, this is only one. It is called as a simple sentence. Just the same with this one, yeah? We, the subject, and don't do, okay, this is the verb.
So that will be possible for us to combine those two things into one by adding conjunction. Conjunction here we have. So it will be called as a compound sentence. Okay, let's now move to the exercise. As Ms. Mega told you before, conjunction is really simple. For a compound sentence, we have the coordinating conjunctions, which are for, and, nor, but, or, yet, and so. If you can make it into one word, we can say fanboys, okay? Whatever, yeah, fanboys. So we can make it into only one word, which is fanboys. For, and, or, but, or, yet, and so. Now, can you please help me to combine this one and this one by adding the conjunction which is suitable for them? What is it? Coronavirus forces us to stay at home. So What is we it? don't do activities outside. Yes, that sounds good, yeah. So basically, firstly, we have to put comma. Remember, yeah. I would like to inform you that this is really necessary. If we are combining one sentence with another one, so it is only one sentence based on two sentences, we put comma here. So this period will be changed or replaced by comma, and we add so as the suitable conjunction. And this one, shall we use this one as a capital letter or just lowercase? Is it capital letter or not? This W. No more, yeah? No more. Because we have here comma. We don't have full stop or period here anymore. It's changed because we combine this one and this one. So this is what we call as a compound sentence once again. Because coronavirus, yeah, we don't do any activities outside. So that is why we use so here as the result of one thing or one action and so on. Okay, let's see the next examples. What about this one? My brother chooses to play Legos. I choose to play Roblox. What kind of conjunction can be used here? Is it But I choose to play Roblox. but? Is there any negative thing or comparison that we can find here? Come on, try more. Or just the same, or just, yeah, similar. And I choose to play Roblox. Yes, that sounds good. So again, can I ask you what kind of punctuation will be used here? Is it still period or change into other punctuation? What is it here? Is it still period or full stop? Or change into comma? Comma. Yes, it is really necessary. Yeah, comma, and then we put and as the conjunction. Okay, and here still, yeah, because I should be written in capital letter. My brother chooses to play Legos, and I choose to play Roblox. So just the same. Both are the same. Okay, next one. This is, I hope this is the last, yeah. We are able to chat other players. What about this one? So Yes, because we are able to chat, then we can make new friends. We change this one to just lowercase. This one? I want to play a game every day. I know this is what you do as teenagers, yeah. You want to play, or kid, yeah. You want to play games every day, but your mom didn't allow it. So, what is it the answer? We put this one into change into comma, and this one add. but Yes, that
That's it. This is really simple. I know you know how to do this, yeah? But mom allows me to play only on weekend. I think so, yeah? So after this, I think every one of you have been clear with how do we put the correct conjunctions to each sentences. So if Miss Mega will ask, is it clear for you? Do you get something new, or is that really clear so you can understand, or just need some repetition? Is it clear? Yes, Miss. I hope so. Then, if it is clear, can we continue to the next step? Are you ready for having a quiz with Miss Mega today? Yes. Okay, so I would like to ask every one of you here, please grab your smartphone. I'm asking you, please take your smartphone. Okay, you may have your smartphone right now, but if you don't have it, then you can just click on browser in your computer or in your laptop, new browser, yeah, new tab. Here Miss Mega has the browser that we are going to use, that is menti.com. If you have already grabbed your phone, you may now type menti.com in new browser, and then you can join with the code. It is already displayed for you, or even if you want to scan the code, that is also available. Yeah, scanning the code will be taking so easy for you. You may just open the cam and then scan the code. You will find the yeah, the room for us to have the game. Okay? Yeah. Come on. I'm going to check whether all of the students here, the candidates of students have been here. If it is possible, can you please put your name, yeah? Put your correct name, just the simple one, the nickname. Okay, that is the barcode. You can scan it. I've already seen 3 students here. Come on, 2 more. Make it fast. We don't have so much time, so we have to use the time wisely. Now it's only there's only 2. Come on. Okay, 3 students. Miss Mega will count down. Yeah, 4 now. I'm going to count down, so we just can start the activity. Yeah. In the count of 10, 9, 4, 3. Oh, sorry. Why this is? I'm really excited to start this game anyway. Yeah. Let's once again recount from 5 then. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Now I'm going to stop this slide and change to the quiz slide. Okay. Wait a minute. Okay, if we can see here, there are only 4 students. Is it appear in your screen, the slideshow? Yes. Okay, so we are having 5 questions in this section. So the thing that you are going to do is only to put the correct conjunction to the sentences, yeah? Only picking the correct conjunction. And please do it as fast as you can, yeah? Because we are going to see the leaderboard after each questions have been finished, answered, okay? If you are ready, please give me your thumb then. Give me your thumb. Okay, so yeah, there we go. Question number 1. Okay, answer fast to get more points. My dad was driving, he couldn't receive calls. Okay, let's see. Oh, that's very good. All of you here have
has known the answer, yeah? So the answer, that is correct. It is so. Let's see who takes the first place here. Oh, Cristalino Gilbert, you won the first place for number 1, yeah? Okay, now, ready for the next question? This is number 2 for all of you. Yeah, she joined the class late, the connection really bad, yeah? For, so, or and. Okay, 2 said answered and so, and the answer is 4, yeah? 4 basically just the same like because there is something happen and then there is a result. There is the reason should be a result like that. So the answer is 4. And the leaderboard, okay. So now Sunny. Okay. Next question. Okay, he threw the ball, Brian caught it. That's very good. Yeah, you know how to do this. The next one. Question number 4. Get ready. Yeah, I practice every day. My score isn't satisfying. That's really good. Every one of you answered correctly. Okay, the score are almost the same, yeah? Okay, and this is the final question. Make sure you do it correctly. My cat was sick. We brought him to a vet. Okay, so the answer is so, yeah, because it is sick, then, yeah, they brought it to a vet. Okay, so we can see here the leaderboard. The first place is taken by Sunny, the second one is taken by Cristalino, and the next one, yeah, and so on, yeah. So there are 4 students which are really good learning this materials with Miss Mega. And once again, I would like to say thank you so much for having Miss Mega, yeah, for having Miss Mega in this trial class. And yeah, thank you for joining the trial class. See you soon in our real class. Thank you so much. Bye. Thank you, Miss Mega. Bye. Thank you, Miss Mega. Bye. God bless you, everyone. God bless you, everyone. See you in our real class. Baik Bapak Ibu dan adik-adik semua, hidup itu bukan hanya tentang angka atau nilai dari hasil belajar kita, namun pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan adik-adik semua. Sampai jumpa dan salam sehat selalu. Mari kita bersama-sama bertumbuh, bergerak, berdampak, sekolah karya di harapan bangsa. Sampai jumpa.